Welcome Rebonir. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Rebo Mini Course Data Analytics di hari terakhir nih. Wah, gimana nih perasaannya teman-teman? Sudah memasuki hari terakhir dari serangkaian 2 minggu mini course ya. Boleh ya tulis di live chat teman-teman gimana perasaannya malam hari ini, apakah senang, apakah sedih gitu ya. Oke, sambil nunggu teman-teman merespon aku nih di live chat, mungkin teman-teman juga apa ya, agak-agak kaget atau bingung kali ya, kayak ini siapa nih ya? Aku baru pertama kali lihat nih hostnya malam hari ini. Oke, teman-teman, mungkin aku sambil kenalan juga ya sama teman-teman semua. Salam kenal teman-teman, aku Dea dari tim Rebu Mini Course juga ya, yang bakalan nemenin teman-teman di sesi malam hari ini nih. Di hari terakhir ini aku hadir untuk nemenin teman-teman. Semoga teman-teman nggak kaget gitu ya, karena mungkin berbeda dari yang sebelum-sebelumnya nemenin teman-teman nih di sesi mini course. Oke teman-teman, kalau gitu mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke sesi kita di malam hari ini, yaitu sharing session with industry leaders, teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan ngebahas hal yang seru banget ya, karena dari kemarin kan teman-teman di minggu pertama udah belajar tentang skill-skill data analytics, sudah practical simulation juga, terus sudah belajar tentang karir. Nah, malam hari ini ya, kita bakalan sharing nih satu hal juga yang mungkin teman-teman para job seeker gitu ya, atau teman-teman yang mau berkarir atau career switcher yang mau berkarir di bidang ini, supaya teman-teman lebih tahu nih ya, gimana rasanya nanti teman-teman berkarir. Jadi tema malam hari ini adalah what does it take to become a data analyst at ride-hailing company. Jadi di sini kita bakalan sharing-sharing gimana caranya jadi seorang data analyst di industri di industri beneran gitu ya teman-teman, di pekerjaan yang sesungguhnya ya. Jadi nanti pembicara kita akan sharing-sharing nih, sebenarnya skill-skill apa sih atau kayak gimana sih kerjaan data analis gitu ya di ride hailing company. Nah, malam hari ini aku bakalan ditemenin sama pembicara kita yang luar biasa ya teman-teman. Ada Kak M. Haryo Murti Mardikusumo yang merupakan senior risk analyst di ride hailing company. Jadi Kak Haryo Murti ini merupakan review full stack data analyst instructor juga teman-teman, dan juga merupakan career coach di full stack data analytics program, dan sudah berpengalaman lebih dari 7 tahun nih di data analytics. Wah, seru banget ya teman-teman, pasti excited banget nih. Oke deh, kalau gitu mungkin without further ado kita langsung masuk aja ya ke sesi sharing session kita with industry leaders bersama Kak Haryo Murti. Mungkin untuk Kak Haryo Murti aku langsung aja ya serahkan sesinya untuk langsung dimulai saja. Enjoy teman-teman, selamat menyimak. Oke. Sebentar ya, sedikit di setting-setting dulu. Oke, ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ya. Jadi hari ini kita akan coba share dari Revoyu mengenai data analytics, data analis, bagaimana cara menjadi data analis, skill-skill apa aja yang dibutuhkan, kemudian proyeksi ke depannya tuh apa aja sih di bidang data analis. Nah, kebetulan saya dari Gojek, jadi topiknya what does it take to become a data analyst at ride-hailing company. Tapi pada dasarnya skill yang akan dipakai itu akan sama dengan company-company yang lain, gitu, skill data analis. Oke, dimulai dulu. Perkenalkan, saya Rio. Jadi kalau panggil nggak usah panjang-panjang, Rio aja. Kalau misalnya mau kepoin LinkedIn-nya, bisa langsung cek aja di Mardi Kusumo. Di situ juga nanti kalian bisa lihat experience saya selama ini kerja di mana aja. Kalau misalnya kalian ada kebutuhan, mau ngobrol, mau apa, bisa di connect aja via LinkedIn. Nanti bakal saya coba bantu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sekilas perjalanan karir saya. Jadi saya lulus sebagai lulusan teknik elektro. Kemudian bekerja sebagai programmer pertama kali di IDEMIA.
Nah, kenapa saya dari teknik elektro pindah ke Idemia? Karena saya ngerasa kok teknik elektro dengan hardware itu ongkosnya besar gitu. Harus beli chip, chip kakinya patah, harus beli lagi, dan lain sebagainya. Ongkos terlalu besar, sehingga saya berpikir untuk kayaknya bisa nih kalau misalnya saya pindah ke programming. Ya udah, akhirnya pindah jadi programmer. Kemudian saya emang dari awal ada interest ke web developer, jadi ada kesempatan saya pindah lagi jadi web developer Telkomsel di tahun 2016. Nah, ketika jadi web developer di Telkomsel, sebetulnya web developer di sini eh, tidak fokus ke buat web, tapi fokus untuk presenting. Jadi kebanyakan itu kita buat dashboard, buat chart gitu. Nah, di saat itu saya coba berpikir saya bisa buat visualisasi ini, tapi saya nggak bisa nge-share insight-insight yang ada karena saya bukan dari tim data analis gitu. Kemudian setahun berlalu, saya lihat ada opportunity di OVO. Nah, saya coba ambil sebagai bisnis analis. Tuh, jadi saya memulai karir data analis yang sebenarnya itu mulai dari OVO. Tuh, setelah bisnis analis berjalan, kemudian udah cukup lama di OVO, akhirnya saya coba lihat opportunity lain, saya lihat di Gojek ada fraud analis. Kemudian saya coba pindah ke fraud analis. Kalau misalnya ada yang tanya, kenapa kok jadi fraud analis? Balik lagi, pada dasarnya skill yang dibutuhkan tuh sama aja. Tinggal pemahamannya aja yang berbeda. Jadi sebenarnya pindah-pindah, ada marketing analis, ada research analis, bisnis analis, fraud analis, itu basic skillnya sama aja gitu. Kemudian dari 2019 sampai sekarang masih di Gojek, alhamdulillah. Oke, itu sekilas eh, perkenalan mengenai perjalanan karir saya. Jadi di sesi hari ini, sesi malam ini, kira-kira ada 4 topik besar yang akan saya sampaikan. Jadi cukup padat materinya. Jadi coba untuk keep focus with your snacks and drinks ya. Kita mulai dari sesi pertama, skill required to become a data analyst at top companies. Nah, pertanyaan pertama kan selalu data analyst itu ngapain sih? Itu akan jadi pertanyaan bagi semua orang gitu. Nah, data analis itu adalah orang yang mengumpulkan data, membersihkan data, mengolah data, sampai data tersebut bisa diinterpretasikan ke dalam bahasa manusia yang dimengerti oleh semua orang gitu. Jadi kalau misalnya kita punya data, kita sebagai data analis, terus kita olah, kemudian kita sampaikan, nggak semua orang itu paham. Kita harus bisa menginterpretasikan risetnya, mungkin dengan dokumen, mungkin dengan data visualisasi, itu mungkin dengan report. Ada bermacam cara untuk kita menyampaikan. Nah, apa sih sebenarnya yang kita share itu? Nah, itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Gitu. Jadi kalau kalian sering dengar data driven decision making, tuh artinya kita sebagai data analis, kita membuat suatu keputusan itu based on data. Nggak boleh dengan, oh kayaknya seperti ini, kayaknya seperti itu. Itu. Jadi ada namanya fact, ada namanya assumption. Nanti kalian akan belajar lebih dalam gimana membedakan dan sebagainya di sesi uh, review. Oke, jadi secara umum itu contohnya di sini tanya what kind of customer should business target in the next campaign. Nah, sebagai seorang bisnis analis kita harus bisa jawab nih customer yang seperti apa, apakah customer baru, customer lama, apakah kita harus naikin promo untuk guide new customer dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus di-generate dengan data. Jangan, kayaknya kalau kita kasih customer baru banyak promo pasti naik deh. Belum tentu, bisa jadi yang naik adalah fraud-nya. Gitu. Jadi harus based on data. Terus kemudian contoh kedua ada penyakit yang rentan itu di usia berapa. Ini bisa untuk penyediaan obat, bisa untuk mempersiapkan nakes-nakes di wilayah-wilayah tertentu yang kebetulan mayoritas usianya di grup tersebut. Tuh, jadi eh, kita harus pakai data untuk bisa menjawab sesuatu. Nah, sebenarnya what exactly do data analyst do? Pertama adalah analytical skill. Jadi kita harus bisa menganalisa dari data yang ada, kita bisa baca, oh data ini mengenai A. Kemudian dari A ini isunya adalah
B. Dari B ini kita bisa find out sehingga kita bisa dapatkan solusi untuk menjawab pertanyaan A pertama gitu. Itu analytical skill. Kemudian ada numerical skill. Numerical skill ini lebih ke hitung-hitungan. Hitung-hitungan ini seperti kita ngitung eh, misalnya revenue atau mungkin kita ngitung based on data statistik. Data statistik itu ada misalnya ada median, ada min, max dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga tuh technical skill. Nah, technical skill ini sebetulnya skill pendukung. Jadi kalau kalian bisa mungkin Python, mungkin R, itu akan membuat pekerjaan kalian mungkin bisa dibilang lebih mudah gitu. Karena dengan programming language biasanya sudah dibuatin modul-modul perhitungannya, formula-formulanya. Jadi nggak usah buat dari scratch. Oke. Nah, secara umum data analis tuh akan melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, business issue understanding. Jadi kita harus tahu dulu harus tahu dulu isunya tuh apa. Gitu. Karena kalau kita nggak tahu isunya apa, maka result yang akan kita show atau kita hasilkan itu nggak akan align sama isu yang ada. Gitu. Jadi harus pahamin dulu business understanding. Kemudian setelah tahu nih masalahnya apa, ada data understanding. Data understanding ini kita dari isu itu kita butuh data. Nah, datanya kita butuh data apa aja. Kemudian cakupannya berapa besar, apakah datanya ini cocok atau tidak dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu datanya. Kemudian ada data preparation. Nah, ini kalau kita udah dapat datanya yang benar, itu akan kita prepare. Prepare ini bisa kita ubah formatnya biar sesuai dengan yang lain. Terus misalnya eh, kita buang outlier ini misalnya, oh ada data yang nol nih, ada yang kosong dan lain sebagainya yang nggak akan bisa kita pakai itu bisa kita buang-buangin dulu. Nanti akan dijelasin di sesi selanjutnya. Ya, terus kemudian exploratory analysis and modeling. Setelah kita punya data yang siap, maka data tersebut coba kita explore. Gitu. Kita mulai lihat mungkin distribusinya, kita lihat oh sebetulnya data ini mencerminkan apa dan seterusnya. Setelah selesai kita tahu nih, oh datanya ini eh, misalnya kalau kita ngomong ride hailing, supply and demand gitu. Nah, supply-nya driver Gojek ini ternyata nggak oke nih kalau malam-malam misalnya. Nah, itu kita udah dapat dari exploratory analysis. Gitu. Nah, terus kemudian validation, kita validasi lagi datanya, apa yang udah kita hasilkan, apakah benar. Balik lagi nanti sebetulnya part ini akan coba kita ngecek lagi dari data formatnya, apakah ada yang salah dan lain sebagainya. Karena at the end eh, proses sebagai data analis ini pekerjaannya agak panjang dan yang akan sangat berperan penting itu adalah data yang akurat gitu. Maka validasi itu sangat penting dilakukan. Nah, setelah kita udah validasi, datanya udah benar, udah make sure everything is good, nah kita present, visualisasi dan presentation. Nah, ini adalah cara kita untuk merepresentasikan apa yang udah kita hasilkan biar orang-orang ngerti. Misal kita bilang, oh kita harus punya campaign nih untuk naikin pengguna Gojek yang baru. Nah, kita harus bisa nyampein ke tim marketing biar mereka tuh paham, oh kita harus mereka harus buat campaign, campaignnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi step-step ini yang akan kalian lalui jika kalian menjadi data analis. Nah, secara umum skill apa aja sih yang dibutuhin itu? Pertama SQL. SQL ini bisa dibilang programming language, tapi ini adalah salah satu skill yang mandatory sebagai data analis. Kenapa? Karena SQL ini akan kalian pakai untuk ngambil data dari database. Gitu. Nah, kalau misal kalian nggak bisa ngambil data sendiri dari database, itu nanti akan susah karena kalau kita request nanti datanya kurang, formatnya salah dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kalian bisa ngambil sendiri. Dan saat ini majority data analis itu emang harus bisa SQL. Tuh, karena eh, kebanyakan company kan startup. Jadi startup ini memposisikan data analis itu juga bisa ngambil datanya sendiri gitu. Terus kemudian ada data data manipulation. Yang tadi kita lihat datanya dibersihin dulu, diubah-ubah sesuai sama format yang kita butuhkan. Kemudian ada statistical analysis.
kita lihat berdasarkan analisis, persebaran, dan lain sebagainya, kemudian data visualisasi, dan komunikasi, gimana kita bisa present ke tim lain. Tuh. Jadi, remind sedikit aja, ini adalah tahapan-tahapan yang akan kalian lalui apabila kalian menjadi data analis. Oke, pertama dari SQL. SQL itu adalah standard language for sorting, manipulating, and retrieving data in database. Jadi sebenarnya kuncinya adalah retrieving data in database. Itu. Nah, ketika kalian bisa pakai SQL, keuntungannya adalah ketika kalian ambil data, kalian bisa langsung merubah format, mungkin bisa join tuh istilahnya kayak kalau misalnya di Excel kalian bisa melakukan VLOOKUP. Jadi dari dua table berbeda kalian bisa ngambil informasinya sehingga ketika kalian ambil udah jadi informasi utuh. Misalnya kalau misalnya kita ngomong Gojek, oh kita udah bisa dapat customer ID, kita dapat order number-nya, kita udah dapat driver ID-nya, kita udah dapat trip-nya, kemudian waktu perjalanan dan seterusnya gitu. Jadi ketika kalian ngambil data itu udah hampir bersih gitu datanya. Kalau kalian bisa do SQL sendiri. Nah, contohnya tuh seperti ini. Misalnya kita punya order, kemudian dari order ini ada order ID. Nah, kita tuh butuh ngambil data ini dari database. Nah, database itu kalau yang belum tahu, gambar visualisasinya adalah kumpulan tabel-tabel yang disimpan. Dan dengan menggunakan SQL, kita akan ngambil tabel-tabel tersebut. Misalnya kita ambil tabel customer order. Nah, kalau kalian ngambil satu-satu, kemudian dieksekusi di luar, misalnya kalian eksekusi di spreadsheet atau Excel, atau mungkin kalian bisa pindahin ke Python atau R, itu bisa. Tapi kalau misalnya, kalau menurut saya lebih prefer untuk dengan SQL, saya udah ngambil secara keseluruhan. Misalnya di customer order ini kan hanya ada order ID, customer ID, tapi dia nggak ada product ID. Jadi dari SQL kita langsung join-join dengan tabel yang lain sehingga kita bisa dapat product ID-nya, kita langsung bisa dapat supplier ID-nya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi data yang kita ambil tuh udah hampir bersih. Gitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini ada tabel, isinya customer ID, name, contact name, address, city, postal code, and country. Nah, SQL itu sesimpel select apa nama tabel, apa nama kolomnya. Kalau bintang itu artinya semua kolom dari tabel apa? Dari tabel customer. Kemudian where itu filter. Filternya itu misalnya kita mau yang country-nya Spain dan N-nya artinya dan. Jadi bahasanya mirip kayak bahasa manusia, harusnya akan mudah untuk dipahami. Namanya itu dimulai dengan huruf G dan dimulai dengan huruf R. Tuh. Jadi resultnya ini sudah customer yang hanya berasal dari Spain dan awalnya G dan R. Gitu. Nah, kalau kita bisa SQL kayak gini, jadi data yang kita ambil tuh udah hampir bersih nih. Nanti mungkin tinggal, postal code-nya nggak sesuai format dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan kita akan jadi lebih mudah gitu. Oh iya, saya lihat di Zoom chat dari Ahmad Rifai, query katanya lebih bagus nggak pakai bintang, Bang. Ya betul, jadi bintang itu artinya semua kolom. Yang benar itu adalah kita ambil kolom yang kita butuhin aja. Jadi misalnya kita cuma butuh customer name-nya aja, kita keluarin customer name-nya aja. Gitu, karena kalau kalian punya data yang kolomnya itu ada puluhan, ketika kalian pakai select bintang, itu data yang dipakai, bandwidth yang dipakai itu akan besar sekali. Nanti query-nya jadi lemot, atau kalau kalian pakai kayak BigQuery, nanti cost-nya akan membengkak gitu. Oke, thank you ya Ahmad Rifai. Oke, next itu data manipulation. Nah, data manipulation is changing or altering data to make it more readable and organized. Nah, biasanya di data manipulation ini kita sambil ngelihat nih sebenarnya bentuk datanya itu seperti apa. Tuh, biasanya yang dilakukan adalah filtering, sorting, grouping, cleaning, and transformation. Nah, kenapa sih kita harus ngelakuin hal-hal tersebut? Pertama, kita harus make sure bahwa datanya itu reliable gitu, dari completeness-nya dan akurasinya. Kemudian insight generation, jadi saya bilang kalau kalian udah lihat nih di filter, di sorting, biasanya udah mulai kelihatan tuh, oh datanya seperti ini. Oke,
kira-kira dari sini saya bisa dapat insight apa gitu. Nah, kemudian data integration. Nah, data integration ini kayak tadi sempat lihat table yang banyak itu. Nah, di table yang banyak itu kadang tiap table itu formatnya beda-beda. Nah, dengan data manipulasi kita akan merubah formatnya ke format yang sama. Misalnya yang satu formatnya itu eh, date time, jadi tanggal dan waktu. Satunya lagi formatnya hanya date aja. Nah, ketika kita mau gabungin, mungkin akan ada isu tuh di sana. Maka kita harus memanipulasi salah satu dari keduanya. Jadi misalnya tadi yang date time kita ambil date-nya aja, dari tabel yang satunya kita ambil date-nya aja. Nah, ini baru bisa kita joinin. Kalau kalian visualisasi, mungkin kalian pakai Excel lagi, pakai VLOOKUP. Kalau udah date sama date, nanti kalian bisa keluar resultnya. Tapi kalau date, time, dan date, itu nggak akan ketemu resultnya. Kira-kira seperti itu. Oke, terus kemudian ada statistical analysis. Statistical analysis is a science of collecting, exploring, and presenting data by forming statistic to derive meaningful information. Jadi ini ya balik lagi namanya statistical analysis. Jadi based on statistik ya. Biasanya kita cek dari data rata-ratanya. Contohnya kalau kalian habis ujian, mungkin di sekolah, mungkin di kampus, pasti kan pengen tahu nih, saya dapat 70. Sebenarnya rata-ratanya berapa sih? Kalau kalian bilang, oh rata-rata 50, wah berarti saya masih gede dong. Nah kira-kira gitu. Itu kan kalian udah mulai tuh do some statistical analysis gitu. Terus nanti pengen tahu, oh paling tingginya siapa sih berapa, max-nya berapa, terus min-nya berapa, nilai terkecilnya berapa. Nah itu kalian sebenarnya udah mulai melakukan some statistical analysis untuk ngecek sebetulnya saya ini dengan nilai 70 di rata-rata atau udah cukup bagus atau kurang bagus, misalnya kayak gitu. Kemudian ada standard deviation, regression, hypothesis testing, dan sample size determination. Ini sample size itu biasa untuk modeling, untuk eksperimen gitu. Jadi statistical analysis ini nggak hanya dilakukan sebelum kita present datanya, tapi biasanya akan kita pakai juga setelah. Contohnya, eh, Gojek itu pengen buat promo 100% maksimal 20.000 gitu. Setelah campaign-nya jalan, kita akan melakukan analisis lagi, statistical analysis, misalnya pakai A/B testing gitu. Kita cek p-value-nya, ini tuh sebenarnya statistik atau tidak. Apakah dengan memberikan cashback, promo 100% maksimal 20.000 itu efektif untuk menaikkan eh, customer, menaikkan jumlah transaksi misalnya seperti itu. Oke, kita bisa next. Ini beberapa benefit: improve decision making, increase accuracy, better understanding of data, better communication of result, and more efficient resource allocation. Jadi dengan bisa kita bilang kalau kita udah do analisis with statistical, terus kita bisa show hasilnya statistical significance, kita udah bilang bahwa oh nih hasilnya udah bener gitu. Dari analisa yang udah kita lakukan, impact-nya itu benar-benar terjadi. Oke, yang kemudian berikutnya adalah data visualization. Data visualization adalah the process to turning your data into graphical representation. Kayak tadi saya bilang, kalau kalian punya data, terus kayak kalian sampaikan ke orang lain yang bukan orang data mungkin atau tim lain, nggak semuanya ngerti. Sehingga kalian harus visualin ini biar mereka tuh bisa paham. Kemudian dengan ada visual juga itu akan lebih mudah untuk mereka dapat logiknya, serta lebih mudah juga untuk membuat decision making gitu. Nah, biasanya yang dipakai tuh ada Tableau, Power BI, dan Looker Studio. Tapi di luar tiga ini masih ada lagi kayak misalnya ada Metabase, ClickView, dan lain sebagainya. Cuman biasanya yang populer itu kalau perusahaannya Bonafit pakainya ini sih. Tuh. Nah, ini ada beberapa contoh data visualisasi. Pertama ada line chart. Mungkin kalian sering lihat juga line chart seperti ini. Sebenarnya ini line chart tapi ada areanya. Jadi bisa juga dibilang area eh, chart. Kemudian ada waterfall chart. Mungkin yang pernah beli saham Goto mungkin, pernah lihat kan kayak gini terus ke bawah gitu kan.
Terus ada juga box plot chart. Bisa lihat seperti ini. Box plot chart itu biasanya kita pakai untuk ngecek persebaran data. Contohnya kalau di sini kan Hoyang is Yang. Jadi sudah seberapa muda sih pemain World Cup yang muda itu? Nah, di sini kan kita bisa lihat nih medianya ada di untuk yang Maroko ya. Contohnya Maroko di medianya ada di 26 mungkin 26, terus kuartil tiganya di hampir 30, di bawah 25 untuk kuartil awalnya satunya, dan minimumnya ada yang bawah 20 tahun. Jadi muda itu benar-benar muda. Tapi kalau kita lihat Maxnya juga ada yang hampir 35 tahun. Jadi sebenarnya eh, Yangnya yang nggak muda-muda amat. Ada yang sampai 35 tahun, ada yang sampai hampir 40 tahun di Portugal. Gitu. Jadi kita bisa eh, baca data dari chart ini dengan lebih mudah. Tuh. Oke, nah ketika kita mau buat chart, itu sebetulnya ada, mungkin bukan dibilang rule of thumb, tapi kayak bagaimana cara biar data itu mudah dibaca. Nah, ini ada beberapa eh, key, ya tips and trick. Jadi bisa kalian mau comparison, kalian bisa cek among item to variable, kalian bisa pakai column chart dan seterusnya gitu. Jadi biasanya secara umum ada empat ini. Kita cek relation, composition, distribution, comparison. Itu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah effective communication. Nah, kenapa sih harus data analis itu harus punya skill effective communication biar apa yang udah kita lakuin, apa yang udah kita kerjain susah-susah, capek-capek, ini bisa dipahami oleh orang lain dan bisa menjadi actionable item gitu. Jangan sampai kalian udah capek, sampai mungkin lembur dan lain sebagainya, pas kita present mereka nggak ngerti, terus output yang udah kita share itu nggak bisa dipakai gitu kan. Itu kan sayang banget. Jadi kalau dilihat ini sebetulnya pertama kita harus punya datanya, kita bersihin datanya, kita visualize, kemudian kita ceritain. Jadi salah satu skillnya adalah data storytelling. Gitu. Jadi jangan, kalau orang tuh bilangnya ya jangan jadi nerd lah, cuman kerjain, terus habis itu hasilnya bagus, tapi orang-orang nggak ada yang tahu, orang-orang nggak ada yang bisa make. Tuh, jadi kita harus bisa juga data storytelling. Nah, eh, secara umum kita bisa ngelihat flow-nya tuh seperti ini. Jadi pertama kita eh, sharing dulu. Contohnya, misalnya kita ngomongin eh, Gojek mau naikin transaction user per bulan, gitu kan. Jadi pertama kita setting dulu backgroundnya. Oh, sekarang itu situasinya bulan ke bulan transaction usernya itu menurun. Tuh. Kemudian kita coba bridging pelan-pelan. Kita bilang bahwa oh transaction usernya menurun, tapi sebetulnya transaction dari new customer-nya itu naik gitu. Sampai akhirnya kita bisa share aha momennya. Aha momen nih adalah hasil dari analisis kalian. Misalnya bilang, oh iya jadi new user itu banyak yang naik. Karena new usernya banyak yang naik, kita nggak perlu invest di new user. Kita investnya di existing user aja, biar existing user balik lagi pakai aplikasi kita. Itu jadi aha moment kan. Nah, dari aha moment itu nanti bisa jadi actionable item. Jadi setelah kita bilang, oh ternyata outputnya adalah kita bisa invest di existing user. Berarti actionable itemnya adalah mungkin dari new usernya kita keep promonya seperti saat ini. Tapi untuk existingnya kita harus revamp, kita harus perbarui dengan promo yang lebih menarik. Misalnya seperti itu. Jadi audience knowledge is enriched and likelihood to act is increased. Gitu. Karena semuanya paham dari story kalian, make sense, dan outputnya sudah actionable. Gitu. Nah, kita coba quiz dulu. Coba kalian bisa jawab langsung. Jadi pertanyaan pertama, why do we need to do data manipulation? Jadi langsung aja coba di tick A, B, C, D. Oke, easy question ya. Kalau ada all answer, pasti jawabannya all answer. Apakah seperti itu? Oke, coba kita lihat ya. Udah banyak banget yang jawab D, 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 D. Yakin sekali ya kalian. Oke ya, jawabannya adalah
D, all answers are correct gitu. Jadi kenapa kita butuh data manipulation? Pertama, data interoperability. Data interoperability adalah kayak tadi ada banyak table itu datanya punya format yang sama sehingga bisa saling berhubungan. Contohnya tadi kita lihat ada customer order, kita bisa dapat sampai supplier ID-nya, product ID-nya karena formatnya sama. Jadi bisa di-join satu sama lain. Terus format konsistensi, ya tadi dengan format konsistensi kita bisa saling bertukar data antar table atau database di kasus ini. Terus ensure data reliability. Nah, kalau udah kayak gitu berarti data harusnya reliable, bisa dipakai dengan baik gitu. Oke, next quiz time. Kedua, nah chart ini namanya chart apa nih? Ada yang tahu nggak? Wah, cepat sekali. Oke, rata-rata jawabnya B ya, scatter plot. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, betul jawabannya adalah scatter plot. Jadi ini adalah scatter plot, kita ngelihat hubungan antara dua variabel. Di sini ada happiness, ada income. Itu dengan scatter plot ini kita bisa lihat hubungan income dan happiness itu ternyata enggak enggak terlalu linear gitu. Berdasarkan survei, eh, income yang tinggi itu iya memang happy. Cuma tidak semua income yang tinggi itu tidak happy gitu. Jadi dilihat bahwa income yang kecil pun dia tingkat happiness-nya juga cukup tinggi gitu. Jadi ya di sini ada Ana Satimah, iya korelasinya positif tuh, korelasinya positif, tapi mungkin bisa dibilang tidak satu ya, karena dia agak lebih miring ke atas gitu. Tapi korelasinya positif. Oke, kita lanjut. Sekarang sudah masuk ke section kedua, key skill and concept needed to excel as a data analyst. Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab ketika kalian mau melakukan analisis. Are you solving the right problem? Gitu. Kalau kalian nggak bisa paham business understanding-nya, maka kalian nggak akan solve the right problem. Tapi ketika kalian sudah paham business understanding-nya, ada isunya apa, tapi datanya nggak benar, nggak solving juga. Gitu. Jadi itu satu kesatuan, tiap part itu tidak boleh miss. Oke. Nah, untuk ngebantu kita bisa solving the right problem, pertama kita harus punya skill data cleaning. Nah, di sini Budi dibilangin nih sama Bas, bad data everywhere. Itu. Nah, bad data everywhere ini cukup lumrah. Mungkin kalian pernah suruh masukin NIK, suruh masukin email. Misalnya kalian daftar Gojek nih, masukin emailnya ngasal kan kalian. Nah, itu kan artinya bad data tuh. Ketika saya coba analisis, wah ini nggak bisa dipakai ini. Kok angkanya random gitu. Nah, jadi data-data tersebut harus kita bersihin dulu gitu. Jadi data cleaning is the process of identifying and fixing any issues with the dataset. Kalau tadi barusan saya kasih contoh emailnya itu nggak real, emailnya itu random. Nah, nggak bisa kita pakai. Misalnya saya mau campaign digital marketing, emailnya nggak akan kekirim dan lain sebagainya. Jadi orang-orang dengan email tersebut harusnya akan saya buang di analisis yang ada. Itu. Nah, dalam dunia data tuh eh, ada istilahnya garbage in, garbage out. Jadi kalau kalian udah punya data yang jelek, nih garbage data, maka hasil dari analisis kalian juga bakal jadi garbage juga gitu. Nah, skill yang kedua adalah EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, ini tuh biasanya lebih kayak eh, analisis untuk summarize gitu sih, biar kita tahu sebetulnya datanya ini benar apa enggak sih. Nah, di situ lebih kayak playground kalau saya bilang. Jadi kita lihat dulu saya data distribusinya, kemudian kita cek ada missing datanya atau enggak, kita cek ada outlier-nya atau enggak, terus korelasi antar datanya itu seperti apa, pattern-nya seperti apa, data type, data quality, data visualisasinya tuh. Jadi ini lebih kayak playground sih. Kita ngelihat barang
dilihat dulu kan kanan kiri atas bawah oke apa enggak nih, kita coba explore dulu gitu. Contohnya kalau misalnya saya sebagai risk analyst, ini kan biasanya orang outlier itu akan dibuang, tapi kalau saya malah dicari gitu nih dengan exploratory data analysis ini, saya coba cari nih, kira-kira ada outlier-nya apa enggak gitu, outlier-nya seberapa banyak, behavior dari outlier ini mirip nggak sih sama behavior dari eh, customer yang asli dan seterusnya gitu. Jadi ini lebih kayak playground kalau kalian bayangin apa yang dilakukan ketika exploratory data analysis. Nah, kemudian statistical modeling. Nah, statistical modeling ini kayak tadi saya bilang ini akan dipakai sebelum sebelum tuh ketika kalian melakukan analisis dan sesudah ketika resultnya itu sudah diimplementasikan. Nah, yang umum tuh biasanya kita ngelihat dari regresi, kita lihat dari hubungan antara dua variabel, terus kemudian kita lakukan clustering. Biasanya paling sering itu sih. Jadi secara umum statistik ini lebih untuk melihat hubungan antar data. Itu. Next-nya Business Intelligence Tools. Nah, BI tools ini eh, biasanya secara umum tuh hanya dipakai untuk nge-produce dashboard atau visualisasi. Cuman sebetulnya kalau kalian mau explore dari BI tools ini, kita juga bisa melakukan analisis yang kita lakukan sebelumnya. Misalnya kayak data cleaning, itu bisa juga dilakukan di BI tools. Terus kemudian data manipulasi, ada statistikalnya juga. Itu bisa jadi sebenarnya all in one kalau kalian punya tools. Cuma masalahnya akan berat nih ketika kalian pakai. Berat di sini artinya kalau datanya besar itu bisa jadi loadingnya akan lama sekali atau dia nggak akan support gitu. Jadi biasanya lebih ke producing eh, dashboard gitu. Nah, di sini saya coba share beberapa contoh dashboard gitu. Jadi ketika kalian show result yang kalian dapetin, misalnya dalam bentuk dashboard. Nah, resultnya ini tuh harus sesuai dengan target audiens kalian. Misalnya ini ada strategic dashboard. Strategic dashboard ini biasanya lebih ke informasi yang umum gitu. Jadi high level metrics. Nanti kalian di review juga akan belajar tuh apa itu matrix. Nanti ada important matrix, ada vanity matrix. Vanity matrix adalah matrix yang padahal bagus, padahal kelihatannya bagus, padahal nggak bagus, dan lain sebagainya. Nanti kalian bakal belajar lebih dalam lagi di kelas review. Ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kalau strategic dashboard ini biasa dipakai sama leadership. Dia cukup ngelihat beberapa saat, terus bisa menarik kesimpulan. Misalnya dilihat, oh, nomor salesnya turun nih. Nah, kita udah langsung show nih bahwa, oh, angkanya targetnya turun 4% nih dari target, misalnya. Revenue-nya turun 9% dari target. Jadi kita harus paham dashboard ini akan dipakai sama siapa, dan kita harus nampilin biar tersampaikan. Nah, kritikalnya di dashboard adalah kita kan nggak ngomong sama eh, orang yang akan kita share. Contohnya ini leadership, kita kan nggak ngomong langsung. Misalnya ke CEO-nya, Pak, ini kayak gini Pak keadaannya gitu. Tapi kita cuma share dashboard-nya, dia baca. Jadi harus menyesuaikan gitu. Next, ada tactical dashboard. Nah, tactical dashboard ini biasanya untuk tracking nih, tracking performance dari company dan biasanya juga bisa deliver analytic recommendation gitu. Jadi kita ngelihat pergerakannya dari bulan ke bulan, itu kelihatan. Kalau tadi kan langsung eh, finalnya aja kan di bulan ini seperti apa. Nah, kalau ini tuh selain kita bisa ngelihat saat ini kondisinya seperti apa, tapi kita juga bisa ngelihat pergerakannya tiap bulan tuh seperti apa. Terus misalnya ini secara representatif, oh ternyata si Steve Jerkins ini dia punya penjualan paling banyak dibandingkan yang lain dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini datanya, data yang nggak cuma single point tapi bisa dirunut juga gitu. Kemudian ada analytical dashboard. Sebetulnya ini ya hampir mirip kayak yang tadi, cuma biasanya ini untuk eh, nge, apa ya, nge-track tren, terus kita juga bisa compare beberapa variabel gitu.
Nah, untuk yang analytical dashboard ini biasanya akan dipakai untuk data analis tracking. Misalnya kalau saya sebagai risk analis, saya ada analytical dashboard itu ngecek fraud-nya naik atau enggak. Jadi ada chart nunjukin naik turunnya fraud saat ini, terus misalnya fraud-nya ada di lokasi mana, kemudian rule yang saya punya yang lagi bagus, sorry, yang nangkep banyak itu rule apa, terus ada false positifnya lagi, kayak gitu. Nah, itu nanti akan sangat bermanfaat ketika kita udah punya analytical dashboard gitu. Oke, terus yang berikutnya ada operational dashboard. Nah, operational ini biasanya waktunya itu sangat pendek. Jadi kayak bisa kita bilang real time data. Biasanya ini dipakai untuk kayak mungkin customer service gitu. Jadi mereka ditanya sesuatu, sorry, mereka bisa ngelihat, oh saat ini ada tiket sekian banyak, ada berapa tiket, mungkin kalau yang nggak paham tiket itu komplain, ada berapa komplain sampai detik ini di hari ini, terus ada berapa komplain yang sudah solve, ada berapa komplain yang masih pending dan seterusnya. Itu jadi operasional ini ya karena namanya operasional dashboard, jadi ya dipakainya untuk operasional gitu. Ini akan lebih dipakai untuk menjawab what is happening now. Tuh, ya kalau kalian lihat ini data harian, data harian, bouncing rate-nya berapa misalnya, terus habis itu average time on-site-nya berapa, dan seterusnya. Oke, jadi itu kira-kira ada beberapa jenis dashboard dan eh, perbedaan penggunaannya. Gitu. Jadi, eh, balik lagi, data analyst itu kalian akan mempelajari banyak hal, tapi eh, nggak usah bingung, nggak usah takut. Nanti di review bakal kalian pelajari semuanya dari awal sampai gimana cara bisa present datanya. Gitu. Oke, let's see. Oke, let's start. Kita sampai di sesi how to tackle interview around at top companies. Oke, jadi setelah kita tahu nih data analyst tuh ngapain aja, kemudian berlanjut ke skillnya data analyst tuh apa aja sih yang dibutuhin. Nah, kalau udah ready, kita apply dong. Udah apply, dipanggil nih. Dipanggil sama company. Kalian siap nggak sih untuk interview gitu? Am I ready for this interview? False. The question is the interview ready for me? Oke, jadi kalian udah yakin banget nih untuk melakukan interview di company tersebut. Jadi kalian harus sudah prepare sebelumnya. Nah, sebetulnya di interview itu apa aja sih steps, apa namanya, tahapan-tahapannya gitu. Jadi yang pertama tuh pasti ada call interview dari HR biasanya, atau beberapa company bilangnya people business partner. Biasanya mereka akan cek background secara general. Kalau serasa memenuhi kriteria, maka akan di-approach untuk technical interview. Nah, technical interview ini biasanya ada dua. Ada take home test, ada juga technical interview di langsung on-site gitu. Nah, tapi setelah adanya COVID, itu agak beda. Jadi ada yang take home test, terus habis itu ada juga yang pakai third party, sorry saya lupa namanya apa. Jadi ada web-web yang menyediakan skill test. Jadi misalnya, oh mau di tes skill SQL-nya nih, atau di tes C language-nya, PHP, Python, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan di-assess oleh web tersebut gitu. Nah, sebetulnya ketika kalian dapat tes, kita ambil contoh take home test aja. Kalian dapat take home test biasanya itu ada durasi waktunya. Ada yang mungkin 1 jam, mungkin 1 hari, mungkin 3 hari, mungkin 1 minggu, tergantung sama difficulty dari studi kasus yang di-share, yang dikasih ke kalian. Nah, sebenarnya nggak ada masalah berapa waktunya. Yang penting kalian tuh harus pahamin dulu data yang kalian mau olah tuh data apa gitu. Jadi pertama tuh tipsnya adalah take time to understand and clean the data. Tuh, karena kalau kalian nggak paham datanya, nanti outputnya bakal kemana-mana. Jadi saya udah sempat berapa kali juga yang apply ke tim saya,
saya lihat kok jawabannya melenceng ya, gitu. Karena mereka tidak kayaknya nggak paham data ini data apa, terus apa yang dicari itu nggak paham. Gitu. Terus kemudian systematically search for the root cause. Kalian harus tahu juga setelah datanya itu seperti apa, root cause-nya apa. Nah ini biasanya kalian harus ada basic eh, business understanding-nya. Contohnya kalau misalnya ngomong Gojek, terus ada Gojek itu ada GoFood, ada GoRide. GoFood itu akan berbeda pendekatannya dengan GoRide. Misalnya GoRide mungkin pendekatannya sama dengan GoCar gitu dan seterusnya. Jadi kan harus paham dulu bisnisnya. Terus habis itu segmen-segmen ya ini kalau kalian udah punya data, ini part of exploratory data analysis, baiknya disegmentasi biar kita ngelihatnya itu nggak terlalu luas. Contohnya kalian ngelihat eh, data customer Gojek. Terus nanti kalian segmen, misalnya, oh kalau pelajar itu behaviornya seperti apa? Kalau orang kerja itu behaviornya seperti apa? Kalau yang mahasiswa behaviornya seperti apa? Kalau pekerja yang eh, kasar seperti apa? Itu. Nah, kalau misalnya kalian bilang, kan kita nggak tahu nih dia tuh kerjanya apa. Nah, kita bisa ambil dari range usianya, mungkin dari usia 17 tahun ke bawah itu seperti apa itu kita asumsikan masih pelajar, kemudian 17 sampai 22 itu sudah kuliah dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa range juga pakai usia. Kita segmen-segmen biar kelihatan nih kecil-kecil behaviornya itu seperti apa. Kita jadi lebih paham data apa sih yang lagi kita olah. Kemudian plot everything. Nah, plot everything ini setelah kita udah tahu nih datanya itu kira-kira seperti ini. Pas kita ingin memvalidasi itu lebih enak kalau kita plot, kita buat chartnya. Jadi kelihatan tuh pergerakannya seperti apa gitu. Sehingga asumsi kita tidak hanya jadi asumsi gitu, menjadi fakta karena ada datanya gitu. Balik lagi data analis harus bisa data driven decision making gitu ya. Nah, terus kemudian nih part penting yang suka miss daripada kandidat itu adalah if you don't understand the question, feel free to ask the interviewer to rephrase it. Jadi kalau kalian nggak tahu, nggak paham, tanya balik aja. Kalau misalnya ini kan konteksnya ketemu langsung ya, ketemu tanya aja langsung. Tapi kalau misalnya take home test juga kalian bisa kirim via email atau mungkin via WA. Jadi biasanya komunikasi itu ada dua, bisa via WA, bisa via email. Ngikutin aja gimana komunikasi mereka. As long as kalian tidak tahu pertanyaannya, tidak mengerti dengan pertanyaannya, tanyain aja. Daripada kalian udah susah-susah ngerjain, ternyata jawabannya salah gitu. Kalian udah rugi waktu, rugi tenaga, dan ya ekspektasi kalian sirna gitu aja. Tuh. Terus kemudian keep your answer short and to the point. Jadi kalau kita interview itu sebisa mungkin kita jawabnya itu jangan bertele-tele. Contohnya kalau di sini kan technical interview ya, ke data analis itu pasti diminta untuk plot chart, kemudian ambil insight dari chart tersebut misalnya. Nah, ketika kalian ngasih insight-nya jangan bertele-tele, to the point aja. Misalnya, oh dari chart ini kita lihat selama bulan Januari sampai Februari kita merugi, perusahaan merugi karena apa? Terus setelah itu ada kenaikan karena apa? Gitu. Jadi keep the answer short and to the point. Oke. Nah, untuk ada gambaran, jadi saya coba sorry, saya coba eh, share ya di sini. Kira-kira gimana sih gitu. Nah, di sini saya ada studi kasus. Studi kasusnya ini saya ambil dari Kaggle ya. Nah, jadi di Kaggle ini ada dataset-dataset yang bisa kalian ambil. It's a free dataset untuk kalian latihan gitu. Jadi kalian ambil, terus kalian coba explore datanya. Nah, kebetulan di sini saya ambil sampel Uber Rides data between city and airport gitu. Nah, data yang tersedia itu adalah ada request ID, pickup point, driver ID, status, request timestamp, drop timestamp. Tuh. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh saya duplikat dulu biar data aslinya nggak berubah. Nah, pertanyaannya kalau kalian lagi interview tuh pasti insight apa sih yang bisa diambil dari data ini?
gitu. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat dulu datanya. Oh, datanya itu ada yang bolong apa enggak, misalnya gitu kan. Kita cek dulu nih satu-satu. Oke, dari request ID, looks good, semuanya number, misalnya. Terus pick up point, oh kita cuman punya 2 airport city. Driver ID, oke semuanya ada, semuanya oh ternyata ada yang NA nih. Kita harus cek tahu dulu kenapa nih ada yang NA. Oke, driver ID NA ketika statusnya no card available, gitu. Oke, jadi kita tahu bahwa oh dari data ini ada yang nggak ada driver ID-nya. Oke, kemudian kita cek status. Kita punya 3, cancel, no car available, sama trip completed. Oke, kemudian ada request timestamp. Oh, sorry, ini saya extend dulu. Nah, ada request timestamp, ada drop timestamp. Request timestamp itu berarti kan pas buat order. Nah, di sini kan kelihatan bahwa ada 2 data nih. Ada yang formatnya seperti ini, ada yang formatnya seperti ini. Tuh kan. Nah, pertanyaannya, ini benar atau salah? Mana yang benar, mana yang salah? Atau dua-duanya salah, gitu misalnya. Nah, untuk itu bisa kita tes. Bentar ya. Oke, karena ini formatnya date, jadi kita tes aja. Kalau dia itu is date nggak sih? Oh, sorry. Ini tuh, kok is not? Is date. Oke, ini formatnya date. Betul, is true. Kita cek, yang ini formatnya date nggak? Oke, ini formatnya eh, false. Ini berarti bukan date. Artinya kita harus merubah formatnya ke format yang sama, date, gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat juga, di sini tuh kan 11/7, 12/7. Nah, ini sebetulnya yang bulan yang mana, yang hari yang mana. Tuh, kita harus tahu dong. Oke, bisa kita tes lagi. Misalnya ini kita cek month. Oke, month-nya 11, day-nya 7. Nah, kalau di sini bilang bulannya 11, tanggal 7. Tapi kalau kita lihat dari eh, persebaran datanya, kayaknya salah nih, karena untuk data yang format data salah, itu 15/07. Berarti tanggal 15 bulan 7. Jadi di sini tuh formatnya benar, formatnya date. Tapi antara month dan eh, date-nya itu salah. Itu. Jadi kalian harus hati-hati juga nih ketika ngeliat data kayak gini. Ini ketika kalian plot nanti bakal bolong tuh. Kalau misalnya kalian nggak ngerubah datanya. Itu. Nah, setelah kita tahu seperti ini, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus sama ini formatnya. Oke, berarti kita coba if is that true, maka kita coba ngerubah dia format date-nya. Kita buat dia jadi date, year, year-nya itu ada di sini. Berarti kita langsung ambil mid, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,4. Kemudian diminta man-nya. Man-nya itu harusnya kan yang 7 kan. Tadi kan kebalik. Sorry, ini bisa langsung nih. Kalau misalnya kita biar cepet, oke. Maaf. Year dari sini, kemudian ambil lagi day dari sini, kemudian ambil lagi month dari sini. Oke. Nah, ini kan udah kita dapat nih format date yang benar kan. Tapi dia kan timestamp nih. Itu. Berarti nih jangan diselesaikan dulu. Is that? Oke, bentar ya. Oke, plus time
value dari ini. Kita ubah formatnya jadi datetime. Oke, kita udah dapet nih dengan format yang benar. Untuk format date yang benar. Nah, yang ini juga kita harus ubah kan. Berarti ini kalau misalnya kita copy ke sini, kan masih false karena dia bukan date kan. Nah, if date-nya true seperti ini, maka kalau dia formatnya tidak date, kita buat lagi date. Ini kita karena ini format bukan date, jadi kita nggak bisa langsung pakai year, day, month seperti ini. Kita pakai yang konvensional. Kita ambil year-nya, kita ambil berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,4. Kemudian kita ambil month-nya. Salah. Mid 1, 2, 3, 4. 4,2. Kita ambil left 2. Oke. Left F2. Ini kita ambil date. Oke, left. Sorry, coba saya keluarin dulu ya ininya, formulanya, biar kelihatan. Ini left. Wait. Oh, sorry. Left itu harus disertai dengan ininya. Disertai dengan kolomnya. Sorry. F2. Then koma number of character kita ambil left 2. Ini nutup. Nutup. Wait. Second row number expected. Mid expected 3 argumen. Oh ya. Midnya juga kurang ya. Harusnya ada kolom-kolom ininya gitu. Nah, jadi sebetulnya pekerjaan sebagai data analis itu akan lebih banyak di kita mahamin datanya, kemudian kita cleaning data ini seperti ini. Kan harusnya kalau kita analisis ekspektasinya, wah langsung aja nih kita kerjain semuanya. Tapi ternyata nggak bisa. Itu terus cek-cek lagi. Nanti kalau bingung banget kita bisa tanya Google atau mungkin kita tanya ChatGPT gitu ya. Oke, nah kemudian nih masih ada lagi nih value-nya, time value-nya. Coba ini if false. Oke, ini date-nya habis di sini plus time value right. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, oke. Nah, ini kita udah dapat nih format yang sama nih. Kalau kita tarik, udah bener kan? Itu. Ini bisa ini kita tes dulu nih. Sama dengan is date. Oke, udah true ya. Kita cek lagi ke atas. Oke, true. Udah true semua. Oke, ini bisa kita kasih di sini. eh clean request date time. Oh, itu pakai timestamp ya. Oke. Timestamp. Oke. Nah, kemudian jangan lupa nih ketika kalian buat ini, tadi kan ada yang statusnya itu cancel. Pas cancel, true time-nya itu NA. Nah, kalau NA pakai rumus yang tadi, itu akan
error gitu. Jadi ini kita kasih if error, koma kita kasih NA yang emang udah ada aja. Sorry, ini masih yang itu ya. If error, kita balikin ke value aslinya aja. Tuh, oke. Terus kemudian coba kita keluarin yang ini, clean drop timestamp. Oke, ini bisa langsung ditarik deh. Oke, kita cek lagi datanya. Coba. Nah, udah sama kan NA. Mari sekarang kita ke tahap selanjutnya. Kita sudah data cleaning, sudah data manipulasi. Oke, jadi udah ada gambaran ya sebetulnya kayak gimana sih cleaning datanya, manipulasi datanya gitu kan. Nah, sekarang kita mau coba data exploratory. Gimana sih masalah yang ada di sini gitu. Nah, ini biasanya langsung kita gampangnya kita pivot table. Ya, oke. Oke, pivot table ini kita kan pengen tahu sebetulnya ada masalah apa sih. Kita bisa taruh mungkin dari status dulu. Status, terus habis itu request ID-nya. Kita lihat di value. Oke, ini harus on Kayaknya unique. mungkin beberapa teman-teman di Ya, sini yang masih pemula request supaya jelasinnya pelan-pelan sedikit Kak gitu. Soalnya masih banyak yang bingung. oke. Jadi Setuju Kak. karena waktu juga ya. Tadi kalian kan udah dapat gambarannya seperti apa. Nanti kalian bisa nonton lagi di recordingnya. Nanti akan di share sama Kak Agnes untuk recordingnya. Gitu. Jadi di sini mungkin emang agak cepat karena durasi juga ya. Mohon maaf. Tapi semoga kalian bisa ngikutin apa aja yang dilakuin. Terus kemudian untuk ngulangnya lagi nanti kalian bisa lihat di recording. Oke? Oke, kita balik lagi. Jadi kita punya tiga status, yaitu cancel, lockers available, sama trip completed. Nah, kalau dilihat di sini kan kayak sama-sama aja ya. Kita coba. Oh, ternyata completion rate-nya itu kecil banget, di bawah 50%. Berarti kita udah tahu nih, masalahnya dari data ini adalah completion rate-nya itu terlalu kecil, gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat juga nih, apakah ini terjadi untuk keduanya atau hanya salah satu. Kita lempar ke pickup point-nya. Jadi kan ada dua pickup point-nya, ada airport, ada city. Oke, kalau dilihat di sini ternyata kasusnya tuh berbeda antara airport sama city. Gitu. Untuk airport itu masalahnya ada di cancellation. Sorry, ada no cars available di airport city. Di airport. Dan kalau di city itu masalahnya lebih ke cancellation yang menyebabkan trip completed-nya rendah. Gitu. Nah, kemudian ketika kita udah mulai kelihatan gambarannya seperti ini, kita coba untuk eh, lihat distribusinya gitu. Nah, ini kita pindahin pickup point-nya. Eh, pickup point. Pickup point kolomnya ke row. Kemudian di sini kita punya clean. Nah, ini kita tambahin. Kita butuh date-nya aja. Karena kalau pakai timestamp kan agak ribet ya. Jadi kita ambil date-nya aja. Date value dari clean-nya. Oke, format date. Di sini clean date. Oke, sini berarti kita ubah sedikit HI. Kita punya clean date kita masukin ke kolom. Oke, dari sini coba nih kita plot.
Dan ini kayaknya dihilangin aja pick up point-nya. Kita pindahin ke filter pick up point untuk airport misalnya. Set, chart. Oke. Nah, ini kelihatan nih pergerakan hariannya gitu. Jadi ternyata kalau dilihat pergerakan hariannya, baru akhir-akhir ini aja nih no cards available-nya gitu kan. Ini biar kelihatannya enak, kita kasih data labels. Terus kemudian kita kasih poin juga biar tahu titik-titiknya mana aja. Jadi kita tandain airport. Nah, kita pengen bandingin nih sama city. Sorry ini, sorry ini belum di. Oke ini airport, terus ini city. Kita buat lagi. Tadi kan salah satunya kan adalah plot everything kan, biar kelihatan sebenarnya pergerakannya seperti apa. Tuh, kita buat lagi biar lebih mudah dibaca datanya. Kasih data label, kemudian si poin. Oke, kalau di City ternyata dilihat, oh no cost available-nya juga ikut naik nih di sini, tapi kontribusi cancel dari awal udah tinggi walaupun akhirnya eh, cukup menurun gitu kan. Nah, setelah kita dapat data seperti ini, kita udah dapat bayangan dong, oh ternyata eh, ada isu nih yang berbeda antara airport sama city gitu. Nah, kemudian setelah kita udah tahu data harian, kan akan jadi pertanyaan nih, kenapa kok di hari ini nokarsnya lebih tinggi di airport gitu misalnya. Oke, ini saya tambahin dulu city. Oke. Dan juga di city nih, kenapa kok cancel itu tinggi terus, walaupun sempat turun di tanggal 15 gitu. Nah, kita coba deep dive lebih dalam lagi. Nah, karena kita butuh deep dive lebih dalam lagi, kita coba clean hourly. Jadi kita pengen tahu pergerakan tiap jamnya itu gimana sih di kedua tempat itu. Maka di sini kita bisa ambil ini ditambah time hour, 0,0. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa saya harus ngelakuin ini? Karena saya pengen lihat data satu jam secara utuh. Karena kalau kita pakai data yang ada, ini kan ada menit-menitnya, maka nanti datanya kan besar sekali. Jadi dicoba diagregat ke data eh, jam gitu. Seperti yang sebelumnya, kita plot lagi. Kita cek lagi datanya. Ini data airport, I, habis I apa? J. Oke. Yang berubah yang, oh sorry, yang berubah yang atas. I, J. Oke. Nah, di sini kita udah punya clean hourly kan. Clean hourly ini kita masukin sini. Oke. Terus kemudian ini dijadiin default aja. Completion. Sorry kalau untuk data ini harus di sorting dulu biar enak. Oke, di clean hourly ini masih ada yang kalau kita lihat NA-nya berpengaruh. Oh, ternyata NA-nya berpengaruh. Sorry. Ini tuh, oh saya salah. Ini harusnya di G. Oke, jadi kayak tadi udah sempat dibilang kan validasi, validasi, validasi. Ya, itu. Pas lihat, kok datanya kayaknya nggak make sense nih. Kok kayaknya ada yang aneh. Ternyata tadi saya ngambilnya salah dari yang drop, bukan dari yang clean-nya. Gitu. Oke, sekarang datanya sudah lebih baik.
Kembali kita lakukan apa? Plotting. Insert chart. Nah, di sini mulai kelihatan nih patternnya. Oke, ini data airport. Airport. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, ternyata airport itu punya masalah di waktu-waktu tertentu aja, gitu. Nggak di tiap eh, hari, tidak seharian dia tuh bermasalah terus, gitu. Nah, kalau di sini bisa kalian lihat, sorry ini dimunculin dotnya dulu biar enak. Kegedean, sorry. Dua, panjangin. Oke, series, point size, 7. Nah, ini kan udah kelihatan nih bahwa kejadiannya itu nggak di sore hari dan ada patternnya, gitu. Patternnya itu adalah dia akan, maaf, saya lupa munculin data label. Sorry, kok bukan data label. Series, apa itu all. Oke. Oke, jadi kalau dilihat di sini, sebetulnya ini hanya terjadi kayak ini jam 16 sampai jam 22. Gitu, hanya di sore hari, gitu kan. Terus di besok ke tanggal 12, kejadiannya sama, di 16 sampai 22. Di tanggal 13 sama, dan begitu seterusnya. Oke, berarti kita udah bisa tahu nih bahwa masalahnya adalah di airport itu, no cars available itu tinggi di jam malam. Mungkin kalau kita ngomongnya habis maghrib sampai tengah malam. Nah, sebagai data analis, kita harus ngasih suggestion nih, sebetulnya kita harus ngapain sih untuk nge-solve problem ini. Nah, mungkin kita bisa ngasih salah satunya adalah, oh kita harus nambah supply yang bisa menjangkau di jam-jam tersebut. Sehingga ketika supply-nya naik, maka no cars available ini akan turun. Dengan no cars available ini turun, trip completion kita diharapkan naik, gitu. Karena kan isunya adalah trip completion-nya itu rendah. Oke, itu untuk kasus yang di airport. Nah, gimana nih kalau kasus yang di city? Coba kita lihat apakah pattern-nya sama, gitu. Jadi ini penting banget untuk memahami pattern-nya. Oke, insert chart. Nah, oke. Ternyata yang di city agak beda nih pattern-nya. Kalau dilihat, dia itu, oke, bentar ya, kita kasih garis point size 7. Oke, kalau dilihat di sini, cancellation-nya kan tinggi. Tadi masalahnya di city kan. City. Nah, cancellation-nya kan tinggi. Cancellation tingginya itu kapan sih? Ternyata kalau dilihat ini jam 4 pagi sampai sekitar jam 8, jam 10 pagi. Dan tiap hari itu datanya berulang. Gitu. Jadi kita dapat lagi nih pattern-nya. Pattern-nya adalah kenaikan cancellation di rush hour. Nih kalau mungkin kalau kita bilang nih berangkat kerja kali ya, jam 4 sampai jam 10 gitu kan. Ini jam-jam orang berangkat kerja. Nah, kalau dilihat juga sebenarnya completion-nya cukup tinggi di jam-jam tersebut. Berarti kita bisa bilang bahwa sebetulnya alokasi supply driver kita tuh cukup banyak. Tapi karena itu jam sibuk, mungkin orangnya nggak mau nunggu lama, jadinya di cancel gitu. Karena waiting time itu akan ngaruh. Nah, nanti mungkin kalian bisa di lagi kalau ada datanya. Sebenarnya waiting time itu berapa lama waiting time yang bisa di acceptable sama customer dan lain sebagainya. Jadi deep dive bisa ke arah sana. Nah, untuk case tadi malam ini cukup sampai di sini dulu aja. Nanti bisa kalian lihat lagi di recordingnya gimana cara dari data cleaning, data manipulasi, kemudian di plot plot sampai akhirnya kalian bisa nge-generate insight. Jadi insight yang bisa dapat dari sini adalah isu di airport dan di city itu berbeda. Isu di airport itu adalah no cars available, terjadinya di malam hari, artinya kita harus nambah supply di sana.
Kemudian untuk di City, ini isunya adalah cancellation di rush hour, kemungkinan berangkat kerja, jalanan macet, orang-orang nggak mau nunggu, sehingga mereka lebih senang untuk langsung cancel aja, gitu. Jadi itu adalah insight yang bisa kita dapat dari data, gitu. Oke, kayaknya untuk data simulasinya cukup segini aja, kita balik lagi ya ke slide-nya. Oke. Nah, setelah kalian udah nyelesain tadi technical interview, take home test. Nah, kalian itu bakal ketemu nih, biasanya sama user. Gitu. Nah, ketemu sama user, kalian bakal ditanya nih mengenai background-nya. Gitu. Sebetulnya kenapa sih harus tanya-tanya background? Karena kita tuh pengen tahu sebetulnya kalian tuh cocok nggak sih sama role ini? Skill kalian tuh skill yang dicari atau enggak sih? Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu tuh ada metode yang cukup common itu. Namanya adalah STAR method. Nah, STAR method ini adalah situation, task, action, result. Jadi secara umum STAR method ini nyeritain, langsung coba contohin aja, misalnya kita di sekolah atau di kampus ya, itu ada tugas kelompok. Nah, kalau ditanya nih, kalian masih fresh graduate, terus ditanya, eh, pasti pertanyaan pertama itu adalah ceritakan tentang diri kalian. Please tell me about yourself. Nah, sebenarnya pertanyaan yang tricky menurut saya. Karena sebenarnya bukan ditanya kamu tuh siapa, tapi pertanyaan lebih ke kamu tuh punya apa yang mau dikasih ke company, atau kamu tuh punya apa yang cocok sama company gitu. Nah, di sini kita pakai STAR. Misalnya, oke, saya lulusan teknik elektro. Nah, kemudian di bridging sampai dapat, jadi ketika kuliah saya membuat tugas akhir. Oke, kita dapat situationnya nih. Di tugas akhir itu kebetulan tugas akhirnya kelompok. Nah, kita diminta untuk buat sensor. Saya dapat nih tasnya. Gitu, dapat sensor ketika udah sampai ke sini tas kita menuju action. Nah, ketika kita sampai action ini adalah individu. Artinya kita harus show off apa yang kita punya gitu. Jadi di tugas akhir saya harus buat sensor. Nah, untuk membuat sensor itu akurat, jadi saya harus mengumpulkan banyak data. Kurang lebih saya menghimpun dari seluruh Bandung. Nah, saya ngambil data dari sampel dari seluruh Bandung untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, setelah kita udah kasih action ya, kemudian resultnya. Resultnya juga ke kita dan ke timnya seperti apa. Jadi lebih ke achievement-nya gitu. Oke, karena data yang saya kasih akurat, maka sensor yang kami buat ini bisa diimplementasikan di kampus karena datanya akurat. Hasil perhitungannya itu sesuai setelah dikalibrasi di lab, misalnya kayak gitu. Jadi mungkin gambaran umumnya, kalau kalian mau bayangin adalah situasi in general, kalian lagi ngapain, kemudian tasknya itu masih general juga, tasknya ngapain. Nah, ketika ke action, kalian harus nge-show apa yang kalian lakukan, gitu. Jadi, waktunya kalian show off, saya bisa ini, saya bisa itu, dan selanjutnya, nah, jangan lupa kalau kalian bisa ini itu harus ada resultnya. Jangan sampai bilang, oh iya saya bisa coding Python, saya bisa coding R, tapi nggak ada resultnya. Terus kalau bisa ngapain gitu kan? Berarti kalau kamu bilang kamu punya skill, saya bisa R, bisa Python, saya bisa data visualisasi. Resultnya adalah, oh saya pernah buat ini nih portofolio, misalnya buat portofolio pekerjaan company A gitu. Atau mungkin saya pernah di hire di mana, atau saya pernah magang dan menghasilkan apa gitu. Jadi di sini tuh nggak selalu mengenai job, tapi mengenai experience kita. Dan experience ini juga mungkin nggak harus selalu related to data analysis proses, tapi something yang bisa nunjukin bahwa oh kita tuh berpikir, kita tuh ada problem solving dan seterusnya gitu. Ini beberapa tips ketika kalian do proses interview ya. Oke, nah setelah kita berlama-lama dengan Excel tadi, kita kembali lagi dengan quiz. Oke, pertanyaan adalah why do we need to use STAR method during an interview? Oke, kira-kira jawabannya apa nih?
Caci. Oke. Oke, jawabannya C semua ya. Kita lihat. Ya, ternyata betul jawabannya adalah C, keep the answer short and to the point. Oke, jadi dengan menggunakan STAR method itu akan ngebantu kita untuk jawab sesingkat mungkin dan sepadat mungkin. Itu. Jangan lupa tadi saya udah sempat bilang kalau kalian jawabnya kepanjangan sebagai interviewer tuh kalau saya jadi interviewer ya, tadinya excited, lama-lama tuh excitingnya akan turun gitu. Jadi males kayak ngerasa ini mengada-ada mungkin atau mungkin skillnya kayak nggak gitu-gitu amat gitu lah. Jadi jangan lupa keep the answer short and to the point. Oke, kita sampai di last section, outline all potential path and obstacle in a systematic way. Jadi ketika kalian mau jadi data analis, kalian tuh coba dilihat dulu ke depannya seperti apa yang harus kalian persiapkan gitu. Nah, jadi pertama tuh creating a clear roadmap. Jadi karir goal kalian jadi data analis. Misalnya data analisnya dispesifikin lagi, jadi eh, mungkin kayak saya jadi fraud analis gitu, jadi fraud analis, risk analis. Oke, berarti harus tahu apa itu skill-skill yang dipakai untuk data analis dan data analisis, terus kemudian eh, harus tahu business understanding dari company-company, terus harus tahu eh, behavior dari fraudster itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kalian harus punya clear roadmap-nya tuh, apa aja yang harus kalian pelajari. Nah, kemudian untuk mencapai hal-hal tersebut, kalian tuh bisa set nih, misalnya di sini set short term goals-nya kayak learning new programming language atau kalian join bootcamp, join RevoU untuk belajar intensif data analysis misalnya, terus participating in hackathon buat ngetes skill kalian udah cukup mumpuni atau enggak dan seterusnya. Jadi kalian udah punya nih clear roadmap-nya. Kemudian yang kedua, identifying obstacle. Jadi ketika kalian mau apa ya, bekerja itu kan jalannya nggak selalu mulus kan. Kalian kirim 1000 CV mungkin yang dipanggil cuma 100 gitu. Dari 100 interview mungkin lanjut ke next-nya cuma 10 dan seterusnya. Jadi kalian harus terus identifying obstacle-nya, kemudian juga harus dipelajari misalnya, oh kirim CV banyak-banyak kok nggak dipanggil-panggil, oke berarti harus di-refine lagi CV-nya. Terus kok sekarang udah dipanggil terus nih, tapi gagal terus di interviewnya, oh berarti harus latihan lagi gitu. Ya, termasuk juga kalau technical testnya gagal terus, ya kalian harus coba gali lagi. Bisa jadi mungkin teknikalnya nggak salah. Yang salah adalah kalian nggak paham business understanding dari masalahnya tadi, dari studi kasusnya. Maka jangan lupa, don't hesitate to ask the question if you confused about the question from the interviewer. Gitu ya. Oke, kemudian ada managing risk. Nah, managing risk ini kita tahu bahwa kemajuan teknologi itu cukup pesat, banyak tools-tools baru, dan kita harus coba catch up dengan hal tersebut. Misalnya kalau zaman dulu analisis pakai Excel aja, terus sekarang bisa pakai R, bisa pakai Python, atau mungkin bisa pakai AI, gitu kan. Jadi kita harus keep up dengan teknologi. Biar kalau kita panggil interview, tes, kita bisa selesaikan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Tuh. Terus kemudian refining approaches based on feedback. Nah, ini penting juga nih. Jangan sampai kalian ngerasa, oh saya udah jago nih, saya udah bisa, tapi kok gagal terus. Tapi tetap ngerasa saya udah jago, saya udah bisa. Gitu. Kita harus coba pairing sama orang lain biar kita tahu kekurangan kita tuh apa. Jadi kita harus cari terus feedback untuk improve. Oh mungkin kekurangannya A, B, C, dan D. Nah, di sini contohnya misalnya interviewnya kita suka gagal, maka kita harus coba ada mock up interview sama orang lain, mungkin sama mentor. Nanti kalau kalian join di RevoU, nanti kalian ada sesi tuh dengan career coach, ada mock up interview, terus ada juga mock up interview dengan panelis-panelis yang emang di bidangnya gitu. Terus kemudian ada iterative improvement, ya ini kita harus improve terus sih, biar skill kita nggak di situ-situ aja gitu. Oke, nah ini dari research-nya RevoU ini ada beberapa gambaran kira-kira potensial salary sebagai data analytics itu berapa tuh. Nah, mungkin kalian nggak usah terpaku dengan angka-angka di sini. Ini angkanya kan bisa lebih, bisa kurang, ini kira-kira rata-ratanya lah. Tapi eh, kalian bisa fokus ke sebenarnya kalian mau jadi apa sih data analis itu? Apakah jadi marketing analis, bisnis analis,
atau business intelligence. Mungkin kalau mau lebih expert nanti kalau yang udah jago pakai toolsnya bisa jadi data engineer dan seterusnya gitu. Tapi ini ada gambaran beberapa eh, gaji per bulan yang akan didapat sebagai data analis. Oke, nah nanti di full stack data analytics review itu kalian akan belajar semua ini dari awal, dari business understanding sampai kalian dapat project, career support, nanti ada career coach-nya juga gitu. Jadi kalau mungkin bisa ketemu lagi sama saya ngisi di minggu-minggu awal belajar di fundamental of data analysis process, gimana cara berpikirnya, gimana cara ngebaca masalah, sampai gimana kita identifikasi sebenarnya kita harus ngapain untuk dapetin insight-nya gitu. Nah mungkin untuk sesi ini bisa, sebetulnya review tuh ngajarin apa aja sih, apa aja yang akan di-share gitu ya. Oke, thank you so much Kak Rio untuk penjelasannya tadi ya, luar biasa teman-teman. Jadi makin kebayang ya, gimana pekerjaan atau role seorang data analis ketika di pekerjaan yang sesungguhnya. Semoga tadi sesinya insightful, tapi tenang aja teman-teman ya. Setelah ini kita bakalan ada Q&A session. Nah, aku di sini sudah memilihkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang hopefully bisa insightful juga buat teman-teman yang ada di sini untuk langsung dijawab ya sama Kak Rio. Tapi sorry banget kalau misalkan ternyata kita nggak bisa ngejawab semua pertanyaan yang ada karena keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa mewakili rasa penasaran teman-teman juga ya, dan bisa bermanfaat juga nih untuk jawabannya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama nih untuk dijawab oleh Kak Rio ya. Oke, ini dari Anonymous. Bagaimana seorang data analis bisa inisiatif bekerja dengan departemen lain yang sering membutuhkan data kalian atau tim marketing, PR, dan seterusnya? Silahkan, Kak Rio. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin company itu kan tujuannya satu kan, ada North Star Matrix ya. Nah, North Star Matrix itu adalah suatu matrix yang harus dicapai bersama-sama dalam satu company. Jadi ketika kita bekerja sebagai data analis, misalnya saya contohnya dari risk analis. Nah, di risk analis itu sebenarnya ada dua. Pertama, inisiatif dari kita sendiri bahwa kita akan membuat company ini lebih secure, dan ada juga request dari tim lain. Request dari tim lain misalnya, oh kita mau deploy produk baru nih, gitu misalnya GoFood Pass, mungkin kalian ada yang pernah pakai GoFood Pass. Nah, produk baru GoFood Pass nih, tolong di-assess apakah ini ada fraud-nya, potensial fraud dan lain sebagainya, gitu. Jadi case-nya ada dua. Jadi kalau misalnya job ini gimana inisiatif bekerja dengan departemen lain, biasanya kan ada kayak misalnya weekly atau monthly sync dengan departemen lain, mereka lagi butuh data apa, mereka butuh insight apa, dan ada juga dari kita akan ngasih insight ke mereka gitu. Jadi secara company wide ini harusnya sudah ada flow-nya sih. Jadi nggak perlu bingung, kok saya nggak ada kerjaan ya, kayak nggak akan kayak gitu. Oke, terima kasih banyak buat jawabannya, Kak Rio. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Anonymous juga. CV seperti apa yang bagus untuk bidang data analis jika baru lulus dan belum ada pengalaman magang? Bisakah saya melihat contohnya? Terima kasih. Oke, silahkan, Kak. Oke, jadi kalau untuk CV yang baru lulus, kayak tadi sempat saya bilang bahwa ketika kalian interview itu kalian nggak harus pernah magang, kalian nggak harus pernah kerja di suatu tempat. Tapi gimana caranya kalian bisa mengkomunikasikan bahwa saya pernah melakukan A, B, C, dan D gitu. Ya mungkin kalau di CV kalian bisa cantumin portofolio. Kalau kalian pernah mainan data, kalian bisa punya portofolio di Kaggle, kalian bisa punya source code di GitHub contohnya. Nah, itu bisa sebagai eh, cara kalian branding. Tuh, kemudian hal lain juga kalian bisa buat portfolio sendiri, mungkin dalam bentuk PPT, bentuk slide. Kalian pernah ngapain aja? Nah, kalian pernah ngapain aja ini, karena kalian belum pernah bekerja, kalian belum pernah magang, kalian bisa pakai misalnya tugas kuliah kalian yang relate ke data analisis gitu. Misalnya kayak tadi ada tugas kelompok, saya harus buat sensor. Buat sensor kan bukan data analytics, tapi untuk mendapatkan akurasi yang tinggi, saya harus melakukan analisis dulu.
gimana cara ngambil sampelnya, gimana sampel yang bagus dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan di-show di CV kita gitu. Jadi coba kalian cek background-nya ke belakang, kira-kira apa yang ada relate ke analisis data. Nah, itu kalian mention di CV kalian gitu. Oke, next question. Kita ada pertanyaan dari Anonymous. Salah satu data yang bisa diambil dengan SQL adalah alamat. Apakah bisa divisualisasikan secara geografis? Terima kasih. Silakan dijawab, Kak. Kalau kita ngomongin alamat dari SQL, visualisasi secara geografis bisa, tapi kita nggak akan show-nya dengan bentuk alamat. Jadi yang akan kita show itu adalah data longitude dan latitude-nya. Itu. Nanti dari SQL, misalnya kita pakai Google BigQuery, nanti akan diparsing ke Looker Studio. Tadi kan sempat saya singgung ada Looker Studio untuk data visualisasi. Jadi nanti dari SQL kita ambil longitude latitude dari data tersebut, kemudian dari di Looker Studio itu akan nge-show misalnya ada peta Indonesia, terus titik-titiknya di mana aja gitu. Jadi kalau kita mau nge-show alamat itu kita pakainya longitude dan latitude-nya. Oke, thank you buat jawabannya, Kak. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Sorry banget nih kalau nggak bisa ngejawab semuanya ya. Dari Anonymous nih, pertanyaan terakhir, bagaimana mahasiswa yang sudah punya basic data analytics tapi minim pengalaman, padahal ingin berkarir di bidang data analytics? Wah, pertanyaan bagus nih. Silahkan, Kak. Sebetulnya ini gimana ya bilangnya? Jadi kalian tuh harus bisa explore. Misalnya kita ngomong kalian mahasiswa jurusan apa? Pertanian gitu, peternakan. Terus kalian punya nih skill data analytics-nya, kalian udah bisa analytical thinking. Tapi kalian bingung kan gimana biar bisa kerja di bidang data analytics. Nah, mungkin kalian bisa tuh dari tugas kuliah atau mungkin kalian karena punya expertise di bidang tadi misalnya tanaman atau peternakan, kalian bisa buat analisis sederhana. Contohnya, oh kalau peternakan ayam. Kalau ayam itu suhunya harus dijaga sekian. Kalau misalnya suhunya sekian, itu gimana? Kalian bisa melakukan simulasi-simulasi sehingga kalian punya data yang cukup nih. Oh, ketika suhunya lebih tinggi, ayamnya jadi nggak nyenyak. Ketika suhunya terlalu rendah, dia juga nggak bisa tenang gitu misalnya. Atau mungkin kalian kalau tahu, kalau kalian punya peternakan ayam, tengah malam tuh ayamnya harus dibangunin gitu. Nah, coba kalian buat analisis. Ada 5 ayam, memang akan dibangun tiap malam, ada 5 ayam yang nggak dibangunin tiap malam. Nanti kalian bisa tahu nih, oh perbedaannya untuk perkembangannya seperti apa? Apakah perkembangannya sama-sama bagus? Apakah perkembangannya ternyata yang nggak dibangunin ternyata perkembangannya jadi lebih lambat, jadi tidak besar dan seterusnya. Nah, sebetulnya dari kejadian sehari-hari pun itu bisa kalian buat data analisis. Yang penting kalian bisa mendokumentasikannya. Terus kalau kalian udah punya skill misalnya Excel, paling nggak Excel kalian bisa buat tuh kayak tadi diplot, terus kemudian kalian cari, oh sebetulnya resultnya seperti apa, insight-nya seperti apa. Nah itu bisa kalian ceritakan ketika kalian interview gitu. Yang penting kalian tulis di CV-nya itu adalah emang kalian lakuin, jadi kalian bisa pasti tanya bisa mengexplain itu dengan baik gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Rio buat sharing-sharingnya malam hari ini. Semoga sesinya bermanfaat ya teman-teman. Dan buat Kak Rio, mungkin apakah mau ada pesan-pesan nih buat teman-teman malam hari ini, mungkin yang mau berkarir di bidang data analytics atau mau upgrade skill di bidang ini, silahkan Kak. Oke, mungkin pesan-pesannya jangan takut kalau kalian mau belajar data analisis, nggak semuanya sulit, walaupun ada yang sulit, tapi kalian bisa belajar pelan-pelan dan untuk kalian pindah switch career, kayak contohnya saya dari teknik elektro, sekarang jadi data analis, mungkin kalian juga ada yang mau switch career, itu semuanya possible. Itu asal kalian mau terus belajar dan coba keep up sama teknologi yang ada. Oke, once again thank you so much Kak Rio buat sharing-sharingnya malam hari ini. Semoga teman-teman di sini bisa ketemu lagi sama Kak Rio di Full Stack Program ya Kak ya. Thank you, see you Kak.
Nah, gimana teman-teman tadi sesinya bareng sama Kak Rio, apakah cukup insightful? Teman-teman udah makin kebayang ya gimana, berkarir atau beneran jadi seorang data analis ya di pekerjaan sesungguhnya gitu ya. Semoga teman-teman makin semangat nih untuk jadi seorang data analis nanti untuk berkarir. Nah, karena ini adalah hari terakhir ya teman-teman di rangkaian Review Mini Course, aku mau minta satu kata dong dari teman-teman untuk Review Mini Course yang bisa kalian tulis di live chat ya. Aku tungguin ya teman-teman untuk merespon. Satu kata nih yang menggambarkan Review Mini Course nih kalau buat teman-teman apa? Oke, thank you teman-teman yang udah merespon ya, sudah memberikan satu kata untuk Review Mini Course. Wah, beragam banget ya kata-katanya dari teman-teman. Oke, anyway teman-teman, aku harap semua sesinya selama 2 minggu di mini course ini bisa bermanfaat buat teman-teman, tapi jangan lupa buat kalian yang mau nerusin progres kalian gitu ya setelah 2 minggu belajar, tapi teman-teman masih pengen upgrade skill, masih pengen, mendapatkan ilmu yang jauh lebih mendalam dan lebih komprehensif untuk nantinya bisa berkarir menjadi seorang data analis. Jangan lupa teman-teman bisa banget untuk join ke Revoyu Full Stack Data Analytics Program, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman selama 2 minggu ini ngerasa memang data analis adalah karir yang tepat gitu ya buat teman-teman, aku harap teman-teman akan terus berusaha gitu ya, jadi nggak berhenti sampai di sini aja belajarnya, teman-teman harapannya bisa tetap terus kejar suksesnya teman-teman gitu ya di bidang data analytics dan, jangan lupa Revoyu bisa banget untuk ngebantu teman-teman mencapai itu semua karena, di Revoyu teman-teman bakalan dibantu untuk meng-upgrade skill-nya dengan pengetahuan-pengetahuan di bidang, data analytics selama 3 bulan belajar nih dari teman-teman bakalan dapetin pembelajarannya, dapetin, case study, dapetin juga praktek-prakteknya sampai ke tools-toolsnya yang nantinya bisa benar-benar mempertajam skill kalian dalam bidang data analytics teman-teman dari end to end-nya. Gitu, dan juga nanti teman-teman bakalan dibimbing sama instructor yang berpengalaman dan juga bakalan dibantu juga sama mentor ya, selain sama instructor. Jadi teman-teman tuh yang bener-bener masih dari awal banget atau masih basic banget, itu bisa tetap mengikuti sampai teman-teman bisa menguasai ilmunya dan ready nih untuk berkarir juga di bidang data analytics. Nah, karena nanti untuk teman-teman berkarir pun dalam persiapan, untuk teman-teman mencari pekerjaan gitu ya di bidang data analytics ini bakalan dibantu juga nih di Revoyu Next teman-teman. Jadi setelah teman-teman udah menguasai skill-nya, teman-teman nantinya bisa, mulai gitu ya, karir training teman-teman dari mulai mempersiapkan job seeking asset untuk teman-teman bisa meningkatkan peluang untuk di-hire, ada mock up interview juga untuk teman-teman bisa siap dalam menghadapi interview supaya bisa meningkatkan peluang teman-teman untuk di-hire nih jadi data analis dan juga bisa dibantu juga untuk membuat portfolio yang stand out supaya teman-teman dilirik gitu ya dan juga stand out dari kandidat-kandidat lainnya gitu. Jadi teman-teman gak hanya cuman belajar tapi teman-teman akan dipersiapkan untuk job market ready nih atau ready untuk benar-benar mengisi role-role di bidang data analytics yang sedang terbuka di luar sana ya teman-teman. Nah, dan gak cuma sampai di situ aja, setelah teman-teman lulus, selesai belajar di Revoyu, kalian akan tergabung ke Revoyu Community dengan ribuan alumni ya, teman-teman. Dan juga industry leaders di dalamnya yang teman-teman bisa dapetin lifetime networking pastinya dan bisa mendapatkan program-program yang eksklusif hanya untuk Revoyu Community aja. Bisa tergabung di platform komunikasi khusus Revoyu Community di mana di situ banyak banget teman-teman yang pada nge-share lowongan pekerjaan yang mungkin tidak di-share di publik nih teman-teman. Dan juga mungkin ada teman-teman yang lagi cari partner freelance atau partner project gitu ya, itu juga merupakan salah satu benefit nih dari Revoyu Community. Jadi benar-benar teman-teman tuh ngedapetin networking opportunities gitu ya, yang nggak bisa teman-teman mungkin dapetin di luar sana. Jadi teman-teman setelah lulus dari Revoyu pun tidak akan dilepas begitu saja ya teman-teman.
Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan aku boleh summary-in ya, untuk detail fasilitas yang bakalan teman-teman dapetin ketika bergabung ke Revoyu Full Stack Program, ini untuk durasi belajarnya itu sampai dengan 6 bulan, tapi teman-teman tenang aja untuk, opsi pembayarannya itu fleksibel banget ya, teman-teman bisa disesuaikan sama kondisi teman-teman saat ini. Jadi teman-teman, kalau misalkan masih ada yang galau sama biaya, tenang aja teman-teman boleh konsultasi dulu sama konselor, untuk, menimbang-nimbang nih kira-kira opsi pembayaran mana yang paling sesuai sama teman-teman. Nah, lalu kita juga ada sistem job guarantee teman-teman, di mana kalau misalkan setelah 6 bulan teman-teman lulus belum mendapatkan pekerjaan, itu kita bisa me-refund tuition fee-nya sampai dengan 100%. Nah, untuk learning methods-nya, kita ini kelasnya live dan interaktif ya teman-teman via Zoom, jadi kalian bisa interaksi langsung sama instructor-nya. Bahkan kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, itu di luar kelas teman-teman bisa nanya-nanya sama mentor, karena kita sistemnya dual mentorship ya teman-teman, ada expert dan juga mentor. Terus teman-teman bisa mendapatkan weekly assignment dan juga review session, jadi supaya teman-teman itu nggak cuma belajar teori, tapi juga banyak prakteknya supaya ilmunya bisa lebih maksimal ya untuk terserap dan teman-teman bisa lebih cepat gitu ya menguasai skill-skillnya. Lalu nanti teman-teman bisa mendapatkan career support, terus juga project, virtual internship, mentoring session, dan juga mock-up interview untuk persiapan karirnya teman-teman. Dan kita di Revoyu ini sistemnya bisa merencanakan long term career planning-nya teman-teman. Jadi kita ini akan membantu proses behind the scene-nya teman-teman sesuai dengan career planning-nya teman-teman kayak gimana. Nanti kita akan bantu di proses behind the scene-nya untuk meningkatkan peluang teman-teman untuk di-hire dan juga berkarir di bidang data analytics ini. Dan tadi seperti yang udah aku sampaikan, di post graduation program, teman-teman setelah lulus akan tergabung di Revoyu Community untuk mendapatkan lifetime networking ya, teman-teman. Dan ini semua bisa teman-teman dapetin dengan tuition fee 20 juta ya, teman-teman. Tapi tenang aja buat teman-teman mungkin ada yang cukup besar gitu ya investment ini buat teman-teman, tapi tenang aja kayak yang tadi aku bilang, payment option-nya itu fleksibel banget. Bahkan kalau misalkan di online courses lain, teman-teman itu tuh bisa bayar sampai 25 juta dan mungkin, opsi pembayarannya nggak sebanyak yang ditawarin Revoyu dan mungkin juga nggak semua fasilitas yang ditawarin Revoyu itu dipunyai gitu ya sama online courses lain. Nah, kalau teman-teman masih galau tentang biayanya, terus masih penasaran gitu ya sama, study no pay letter nih, mungkin ini yang paling sering dipakai sama teman-teman yang lagi job seeking ya. Oh, adalah study no pay letter. Nah, ini ada, cerita dari alumni kita juga yang udah pernah pakai study no pay letter. Jadi di sini ada Malvin ya, teman-teman, dulunya bekerja di Contracts and Risk Management, lebih dari 8 tahun ya, teman-teman. Mau switch karir nih ke data analytics karena, merupakan role yang cukup high demand ya, teman-teman. Dulunya Malvin ini tuh self learning atau belajarnya otodidak gitu ya, tanpa mentor. Nah, terus akhirnya, apa namanya, mau tertarik gitu ya untuk join Revoyu, tapi masih, ragu gitu ya tentang metode pembayarannya. Akhirnya, Malvin ini, considering atau mempertimbangkan untuk memakai metode SNPL ini, Study No Pay Letter, dan akhirnya bisa membayar cicilannya gitu ya, setelah akhirnya sudah berhasil menjadi seorang data analis. Teman-teman bisa coba baca juga nih ceritanya, kalau teman-teman masih ragu bisa baca ceritanya Malvin, semoga bisa dapat inspirasi gitu ya dari sini, teman-teman boleh klik nanti kita share juga ya link-nya di live chat kalau teman-teman mau baca-baca. Oke, nah paling itu aja teman-teman dari aku. Jangan lupa buat kalian yang mau daftar ke Full Stack, aku saranin daftar segera gitu ya, karena memang slotnya limited ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ketika kuotanya udah full gitu ya, terus teman-teman jadi harus nunggu beberapa bulan lagi nih untuk ikutan batch selanjutnya, kan sayang banget ya. Jadi aku saranin daftar sekarang aja karena daftar belum dipungut biaya apa-apa. Nah, jangan lupa nanti untuk certification test-nya akan kita bagikan di hari Senin ya, teman-teman, di Senin depan. Dan nanti buat teman-teman yang udah dapetin sertifikat, jangan lupa ikutan social media competition. Dan juga teman-teman nanti bisa ngedapetin eksklusif review merchandise. Jadi teman-teman bisa upload sertifikatnya gitu ya di sosial media. Mungkin disarankan LinkedIn ya, karena lebih profesional juga. Siapa tahu teman-teman nanti bisa dilirik nih sama recruiter. Dan juga itu tadi, nanti teman-teman bisa berkesempatan untuk memenangkan Revoyu merchandise untuk
pemenangnya gitu. Nanti tata cara untuk social media competition ini akan diinfokan berbarengan dengan info sertifikatnya ya teman-teman. Oke, nah buat teman-teman yang masih pengen belajar di mini course, kita setiap batch-nya itu akan membahas simulasi-simulasi atau topik-topik yang berbeda ya teman-teman dari yang batch sekarang teman-teman ikutin. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar lagi, mau join lagi gitu ya untuk belajar tools-tools lain dari data analytics, untuk belajar practical simulation yang lain dari data analytics, itu boleh banget untuk join lagi. Untuk cara joinnya nanti teman-teman bisa cek ya di platform komunikasinya gitu ya, untuk mendaftar kembali. Dan kalau misalkan teman-teman suka gitu ya belajar bareng RevoU Mini Course, dan teman-teman boleh banget untuk ngajak kerabat teman-teman atau saudara gitu ya, teman, untuk teman-teman kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang sama gitu ya, supaya bisa belajar bareng-bareng juga nih di next batch RevoU Mini Course. Oke, kalau gitu teman-teman, aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah join RevoU Mini Course selama 2 minggu ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa, kalau mau mempelajari lebih dalam tentang data analytics, yuk langsung join aja ke RevoU Full Stack Data Analytics Program. Once again, thank you so much teman-teman, and see you next time. Bye-bye! Eits, jangan kemana-mana dulu. Jangan lupa isi form kehadiran ya untuk bisa dapetin sertifikatnya nanti. Formnya cuma bisa diakses melalui YouTube ini loh. Gampang banget kok, tinggal scan QR code yang ada di layar ini, atau bisa juga langsung klik link yang ada di live chat atau description box. Terus tinggal isi deh formnya. Pastikan kamu mengisi data-datanya semuanya dengan benar, dan pastikan kamu pakai email yang sama dengan email pendaftaran ya. Oke deh kalau gitu. Bye-bye.